Oke, judulnya ini adalah Domba dan Serigala, ya. Kalau saya flashback hidup saya di dunia sekular, ya saya tidak pernah hanyut dalam hiruk-pikuk dunia. Ya dulu tidak cemar di tengah kecemaran, tidak mengeluh dalam penderitaan. Sebetulnya nggak sulit ya. Saya ulangi ya, tidak hanyut dalam hiruk-pikuk dunia, tidak cemar di tengah kecemaran, tidak mengeluh dalam penderitaan. Itu perkara yang tidak sulit sebetulnya. Coba deh Anda coba tenang, pikirkan itu, 3 hal itu. Itu sebenarnya nggak sulit. Namun kenapa saya gagal? Ya, kenapa kita, saya, dan mungkin beberapa dari Anda. Saya merenung, saya ingat sekali, ternyata seharusnya mudah ya, hanya sebuah keputusan ketika kita menghadapinya. Itu cuma butuh keputusan. Dulu saya memutuskan untuk seperti Nuh, Daniel, dan Ayub. Ya, saya berkali-kali harus melaluinya dengan berat, walau selalu happy ending. Saya udah pernah cerita ya, difitnah, mengalami badai, mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami kemiskinan, mengalami kelaparan, tapi selalu happy ending. Dan tentu saja setelah happy ending ada rewards. Ada reward setelah happy ending. Dan kenaikan level rohani dan jasmani. Perlindungan, kenaikan status, kedudukan, sehingga orang-orang mulai menghormati saya. Namun dalam berikutnya, saya lelah menjadi Nuh, menjadi Daniel, dan menjadi Ayub. Saya bosan untuk menjadi pasif. Saya bosan menjadi domba. Saya ingin menjadi serigala. Bukan untuk berbuat jahat, namun agar tidak dilecehkan. Karena saat itu saya sudah punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi predator. Daripada hanya seekor domba yang menjadi mangsa. Saya punya uang, saya punya kedudukan, saya punya koneksi, pejabat, orang-orang hebat yang siap membela saya. Jadilah, tarat, saya jadi serigala. Ya, dalam tahun-tahun kelimpahan saya, dalam tahun-tahun yang baik itu, malah saya menjadi seekor serigala. Memutuskan, itu keputusan ya. Saya ingat sekali itu keputusan untuk menjadi serigala. Domba yang menjadi serigala. Jadi kalau ada serigala berbulu domba, nah ini saya domba berbulu serigala. Kalau ada serigala berbulu domba, nah saya ini domba berbulu serigala. Ya, mulanya saya senang karena dulu saya domba hanya bisa mengembik ketika predator datang. Gitu ya. Kalau ada serigala datang, ada beruang datang, ada apa namanya perampok pencuri datang, saya cuma bisa mengembik. Namun sekarang sayalah predatornya. Lama berjalannya waktu, kesenangan itu mulai hilang. Fakta bahwa predator adalah bagian dari rantai makanan, menjadi mangsa yang menjadi mangsa bagi yang kuat. Domba itu menduduki rantai makanan yang paling bawah ya. Tidak memangsa, tetapi berpotensi untuk dimangsa. Serigala dari atasnya, tentu karena serigala yang memangsa. Namun ternyata ada serigala lain yang selalu merampas mangsa kami, yaitu yang lebih kuat. Belum lagi singa dan beruang. Akhirnya saya lelah, capek, ya, berkelahi terus, akhirnya capek. Ketika saya sakit, saya menjadi serigala yang lemah, maka saya selalu mendapat makanan sisa, bahkan lebih sering kelaparan. Karena makanannya udah sisa, saya sudah sakit, digigit, saya kalah. Ketika saya dapat makanan sisa pun direbut sama serigala yang lebih muda dan lebih kuat. Tadinya saya kuat, tetapi namanya serigala itu serigala makan serigala. Homo homini lupus, gitu ya. Manusia memakan sesamanya seperti serigala. Itu saya mengalami ya. Dari saya kuat, ya saya dulu lari, ya saya saya dulu perkasa, melolong dengan keras, menggeram dan membuat orang takut.
ya namanya dunia berputar. Akhirnya saya menjadi serigala yang lemah. Saya teringat ya saat dulu saya seekor domba. Karena saat ini saya menjadi serigala yang kurus dan lemah, yang tidak berdaya. Jadi orang kalau sudah nggak berdaya terus dia ingat banyak hal ya. Banyak hal yang indah, yang manis-manis, kenangan-kenangan. Saya tinggal dalam kawanan yang digembalakan. Gembala saya selalu membawa saya ke rumput hijau dan air yang tenang. Ketika saya sakit, ia merawat saya. Ketika saya terjepit ya di tengah-tengah predator, ia akan lari datang membela saya dengan gagah perkasa. Saya cukup mengembik saja, embe, yang keras-keras saya mengembik. Syaratnya mudah untuk menjadi domba itu. Jangan pernah keluar dari kawanan domba. Sekali kita keluar dari kawanan domba itu samber. Ya, dan tetaplah jadi domba. Syarat menjadi domba itu gampang. Jangan tinggalkan kawanan domba dan tetap tinggal sebagai domba. Saya kemudian beranjak dengan tertatih dan pincang karena begitu banyak luka dan borok. Saya pulang kembali ke kawanan domba itu. Para domba ketakutan melihat saya. Mereka tidak melihat betapa saya terluka dan sudah tidak terawat lagi. Mereka hanya melihat bahwa saya adalah seekor serigala, seekor predator. Dan saya masih berbau predator, tentu saja ya. Domba itu pun bisa mengendus baunya saya, nih bau serigala nih, dia bilang gitu ya. Tingkah lagak saya masih seekor predator. Saya mencakar, menggeram kepada siapa saja mengganggu saya. Saya menggigit domba yang datang menengok saya. Jadi kalau domba datang dekat-dekat saya menggeram gitu ya. Nggak boleh ganggu, senggol bacok. Senggol bacok. Padahal sudah di dalam kawanan domba saya, tapi senggol bacok. Nah, tak lama kemudian datanglah kawanan serigala. Kelompok saya yang dulu. Bau serigala masih lekat pada saya, mereka masih bisa mencium bau saya dari radius 5-10 km. Ya, cium-cium itu ya, serigala-serigala kelaparan itu, kawanan itu dia mencium baunya dari jauh. Mereka kemudian melihat saya berada di tengah kawanan domba. Mereka marah karena saya dianggap berburu sendiri dan tidak berbagi mangsa dengan mereka. Maka mereka mulai menyakiti saya dan kemudian mulai menyerang kawanan domba tersebut. Dan domba-domba ini mengembik, keras sekali rame ya. Dan para gembala mendengar, mengamuk dan kemudian lari mendatangi kawanan domba ini ya, dan kemudian para gembala ini membawa tongkat ya, bawa segala macam lah, bawa tongkat gebukan, parang, gada segala macam ya. Semua kawanan serigala ini digebukin, termasuk saya. Karena saya kan masih rupa-rupa serigala, domba berbulu serigala. Saya dihajar, dipukul, ikut digebukin bersama dengan serigala-serigala yang lain. Serigala-serigala yang lain lari terbirit-birit. Karena saya masih lemah, saya cuman jalan tertatih-tatih. Jadi yang digebuk paling banyak saya. Ya, yang digebuk sama para gembala paling banyak ini saya. Tunggu, ini pasti salah paham nih, saya bilang gitu ya. Saya pikir, tunggu, ini salah paham nih. Saya ini domba, bukan serigala, saya bilang begitu. Ya, domba berbulu serigala. Tapi tidak, nggak mau tahu, para gembala terus mengajar saya. Akhirnya saya pergi dengan sedih. Mereka salah nih. Para gembala ini pasti buta. Mereka pasti mengira saya adalah serigala berbulu domba. Padahal sudah saya bilang, saya ini domba yang berbulu serigala. Maka saya pergi dengan tertatih dan pincang. Susah payah meninggalkan kawanan domba itu. Saya merasa sudah berusaha keras menjadi domba kembali. Namun nampaknya sangat sulit. Lebih mudah saat saya menjadi seekor serigala daripada sekarang saya serigala menjadi seekor domba. Kelembutan, penundukan diri, mengalah, menanti, mengembik, ternyata menjadi hal yang sulit buat saya. Saya sadar dulu saya adalah domba. Saya ada dalam rantai makanan yang paling bawah. Namun, saya ada dalam kawanan dan digembalakan. Syaratnya mudah, tetap tinggal dalam kawanan dan tetaplah menjadi domba. Sekarang saya adalah serigala, serigala yang lemah tak berdaya. Memang saya ada dalam kawanan, namun tidak mungkin ada gembala yang menggembalakan kawanan serigala.
Dan itu terjadi ya. Nah, saudaraku, itu pengalaman saya bikin dalam satu narasi cerita. Sampai saya benar-benar bisa menjadi domba itu lagi. Tuhan hajar saya selama bertahun-tahun. Sampai bau-bau serigala itu menghilang. Dan saya menjadi kawanan domba lagi. Saudaraku, kalau saudara baca dalam Lukas 15, sama ya, anak yang hilang itu juga, dia pikir, wah enak di rumah bapakku ya. Dan dia pulang. Walaupun dengan segala macam resiko yang dihadapi, dan dia tahu dia harus menjadi hamba di rumah bapaknya. Tetapi, apa sih yang membuat kita sulit untuk kembali? Waktu kita kembali, pertama kali apa? Tabiat kita sebagai serigala masih melekat sama kita. Ya, senggol bacok. Senggol bacok. Makanya Anda sering lihat ada hamba-hamba Tuhan bertengkar senggol bacok gitu ya. Bener-bener ya sampai keluarin ya semua yang apa namanya pistol apa bahkan sampai menembakkan pistolnya hamba-hamba Tuhan. Karena mereka masih bau-bau serigala. Ya saya pernah cerita ya waktu saya 2008 saya kembali full time di sinode saya yang lama. Saya masih bawa-bawa ini, saya masih bawa-bawa arogansi ya karena saya cerita ya. Yang pertama saya lulus dengan Unity, yang kedua saya lulus, yang ketiga saya gagal dengan Unity. Karena yang pertama kedua saya mengembik, Tuhan tolong. Yang kedua Tuhan tolong. Yang ketiga, oh jangan coba-coba sama saya. Walaupun saya hamba Tuhan, saya kirim kamu, saya mutasikan kamu, saya rotasi kamu, selesai sudah. Makanya gagal. Nah, kita ini kodratnya domba. Anda dan saya ini kodratnya domba. Dan ia adalah gembala. Kalau ia adalah gembala, ia akan siap mengembalakan kita kemanapun dia pergi, kita akan ikut. Ya, dulu saya ada lagu yang bagus sekali ya. Engkau gembalaku, kemana kau pergi, aku turut. Tetapi banyak kita yang jadi domba, kemana kau pergi, aku pergi ke tempat lain. Ya, kita mau pergi ke tempat lain, itu yang namanya domba yang tersesat. Nah, domba yang tersesat ini nggak akan dibentak-bentak sama gembalanya, masuk neraka, mampus sekalian. Nggak begitu. Bulu yang terkulai tak dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tak dipadamkan. Itu gembala kita. Ya. Jadi kalau Anda hari ini, saat ini Anda sedang di dalam persimpangan, di dalam masa-masa yang gelap, di dalam masa-masa yang sulit, Anda jangan takut. Bahkan ketika Anda sadar Anda sedang tersesat jalannya, jangan takut. Anda mengembik yang keras, ngembik sekeras-kerasnya. Nanti gembala itu akan dengar. Gimana ngembiknya? Ya teriak, Tuhan Yesus tolong, aku tersesat, Tuhan Yesus tolong, aku tersesat. Nanti gembala kita itu akan datang, lari, dia akan datangi kita. Ya. Dia akan datangi kita, dia lari. Nah, kalau Anda sekarang sedang di dalam padang rumput hijau, dan air yang tenang, dan Anda sedang menjadi gemuk, jangan coba-coba kepengin jadi serigala. Karena waktu Anda sudah memutuskan jadi serigala, mau balik jadi domba, oh Anda butuh perjuangan yang berat. Ya. Jangan coba-coba untuk menjadi serigala. Pengalaman saya itu ya, lebih susah untuk meninggalkan kodrat kita, lebih susah meninggalkan tabiat serigala kita daripada meninggalkan kodrat kita sebagai domba. Meninggalkan kodrat kita sebagai domba itu mudah. Ya, dalam sekejap saja Anda kan bisa melolong, yang ada temung, mau bisa sekejap. Ya, siapa yang di gereja suka senggol bacok? Ada yang suka senggol bacok kalau di gereja. Ya, asal ada. Hati-hati, jangan-jangan Anda sekarang jadi serigalanya lagi ntar. Ya. Tetapi ketika Anda menjadi serigala, kemudian Anda mau balik menjadi domba, oh hati-hati. Anda butuh bertahun-tahun untuk menaklukkan dagingmu. Anda butuh bertahun-tahun untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan serigalamu itu. Ya, hati-hati. Itu butuh proses yang lama ya.
Dan setiap respon yang salah akan membawa kamu makin dalam lembah kekelaman. Walaupun kita nggak perlu takut, karena Tuhan Yesus beserta kita. Tetapi ya sakitnya minta ampun. Artinya sulit. Jadi Anda yang sedang di dalam lembah kekelaman, jangan takut. Karena Anda ngembik yang keras, ngembik yang keras. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus gembala kami, gembalaku yang baik. Makanya kami selama 3 tahun, ya kita doa. Dulu kan saya cerita selama 3 tahun, kami doanya Jehovah Jireh, ya, Allah menyediakan, dan Tuhan Yesus menyediakan. Dan selama 3 tahun ini kami teriak, Jehovah Rohi, 3 tahun kami tiap malam ceritanya Jehovah Rohi, dan Tuhan selalu tuntun kami, nabrak-nabrak ya, dalam prosesnya kami ngurus semua perizinan kami, itu nabrak-nabrak. Karena kita nggak ngerti waktu itu, cuman saya ya yang pertama kali yang dapat legalitasnya itu. Keluarga saya bagaimana dong? Makanya kita dalam kesalahan-kesalahan itu orang nggak ngajarin yang benar, malah ngajarin yang salah pula kan. Wah, nggak tahu ada yang sampai fitnahan apa segala macam lah itu ya. Tetapi kami terus teriak tiap malam, Jehovah Rohi, Tuhan Yesus Jehovah Rohi. Kok Tuhan Yesus Jehovah Rohi? Ya, Anda kalau lihat di dalam Mazmur 1, ya, katakan Tuhan adalah gembalaku, Jehovah Rohi, ya, Roy, Res, Ayin, sama Yod, Jehovah Roy, ya. Itu ingat di dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Jadi waktu Daud itu berkata Tuhan, Tuhan itu kan TUHN besar semua, itu dikata Yehova adalah gembalaku, Jehovah Roy. Dan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi saudaraku, saat ini apapun kondisimu, apapun, Anda ada di mana? Sedang di dalam lembah kekelaman, ngembik yang keras, supaya gembala itu datang dan jagai kamu. Kalau kamu sekarang ada dalam padang rumput hijau dan air yang tenang, jangan pernah coba untuk menjadi serigala dan keluar dari kawanan itu. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan kira menjadi kekuatan bagi Anda semua, ya. Rema dari Tuhan Yesus yang akan memberikan terobosan dalam hidupmu, menyembuhkan sakitmu dan menyembuhkan semua, memulihkan seluruh hidupmu, keluargamu, pernikahanmu, dan akan mengembalikan suamimu, istrimu, dan anak-anakmu. Haleluya, haleluya. Kalau Anda saat ini sedang di dalam masalah-masalah, ingat, Ia gembala kita, Tuhan Yesus, Yehovah Roy. Jangan ragu ya berkata Tuhan Yesus adalah Sang Yehova, karena Ia adalah Sang Yehova sendiri. Ia adalah gembala kita. Haleluya.